Intinya menerima saran dan juga kritik lah, mencatat setiap saran, baik itu sarannya jelek atau bagus, pokoknya itu dicatat semacam itu ya. Waktu 2007 itu awalnya ya perjuangan banget ya untuk memperkenalkan. Itu namanya bukan Gomber dulu. Apa? Namanya bikin bebas. Mbak Novi, kan UMKM di Kota Kediri setahu saya kan banyak sekali ya, banyak bermunculan, bahkan bukan hanya orang-orang tua atau ibu-ibu, tapi anak-anak muda. Usaha muda atau pemula ini lebih percaya diri dengan memberi perizinan, dengan memberi pelatihan, terus mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Ketemu lagi di KNPI Talk. Episode kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Cantik pasti, cerdas pasti, apalagi ya, pokoknya banget lah. Ini kali ini ada sosok pengusaha muda. Nah, pengusaha muda ini wanita, keren, tangguh, luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Mbak Novi Gomber. Tepuk tangan Mbak Novi Gomber. Halo, apa kabar? Baik kabarnya. Sehat ya Mbak Novi ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini aku kalau manggil tuh Mbak Novi apa Gomber sebenarnya? Kan terkenalnya kan Gomber gitu. Bisa, Mbak Vi bisa, Mbak Gomber bisa. Mbak Gomber bisa ya. Mbak Novi, gimana perjalanannya suasana studio kami KNPI Talk? Keren, bagus, tenang, nyaman, harum, wangi. Oke. Aku jadi canggung sama Mbak Novi. Aku jarang-jarang banget soalnya Mbak Novi kedatangan tamu yang cantik banget gitu. Iya. Secantik produknya maksudnya. Iya. Nah ini perlu diketahui juga ya untuk kawan-kawan Caca, Kediri, Raya dan sekitarnya bahwa pemuda itu harus punya karya. Salah satunya ini contoh Mbak Novi. Ini Mbak Novi ini juga pemuda, apalagi wanita. Banyak sekali produk-produk dari Gomber ya Mbak Novi ya. Ada sambal botol, terus ada ini makaroni. Nah kayak gini makaroni. Terus ada lagi ini yang terbaru. Nah ini yang terbaru, bawang goreng mau. Ini produknya Gomber semuanya. Oke, ini selain 3 ini masih banyak lagi ya Mbak Novi ya? Banyak banget sih. Oke. Nggak dibawa. Oke, Mbak Novi ini juga seorang kurator ya di Kurasi Jawa Timur. Nah tuh keren. Istri idaman. Canda guys. Nah Mbak Novi, kenapa Gomber? Aduh, saya kalau selalu ditanya apa sih artinya Gomber, bingung mau jawab. Karena Gomber tuh artinya aku sayang kamu. Aku juga Mbak Novi. Gomber Pak, aku sayang kamu. Gomber itu sebenarnya panggilan sayang ke anak. Jadi ke anak-anak tuh saya sukanya punya panggilan sendiri. Jadi kayak kumpris, Gomber gitu. Gomber tuh yang nomor 2. Oke. Yang waktu awal dulu namanya bukan Gomber, namanya Terlalu Bagus. Jadi nggak dikenal orang ya. Jadi kalau dari situ saya belajar kalau cari nama tuh yang simple, unik, gampang diingat. Artinya Gomber ini secara harfiah memang tidak ada arti ya. Artinya kayak kata-kata sendiri, panggilan sendiri gitu. Panggilan saya ke anak, akhirnya jadikan sebuah usaha namanya Gomber gitu ya. Berkah juga ya Mbak Novi ya. Amin. Oke, Mbak Novi memulai usaha Gomber ini mulai kapan? Kalau ditanya kapan itu sebenarnya sudah lama ya, tapi jadi kita cerita awal-awalnya dulu. Karena saya suka makan. Sama, aku juga gitu Mbak Novi. Saya suka makan, jadi waktu dulu pernah makan di daerah mana itu nasi bakar. Penasaran kan nasi bakar tuh apa ya? Ya nasi dibakar. Jadi awal-awal kita Gomber ada produk itu di nasi bakar. Nasi bakar. Waktu 2007 kita ke daerah Jawa Tengah lah ya. Makan nasi bakar, saya pikir nasi bakar itu apa? Ternyata di sana cuma nasi goreng dibakar gitu, taruh dibungkus di nasi yang sudah digoreng dibakar. Ya. Jadi mungkin tiap depot atau ini ya rumah makan beda-beda. Iya, punya ciri khas masing-masing. Mungkin yang waktu itu saya datengin ciri khasnya seperti itu, dan
saya ngerasa wah kayaknya nggak enak ini, masa nasi goreng ditaruh di apa daun pisang itu terus dibakar gitu kan. Setelah itu saya lihat-lihat di Google lah ya, oh ternyata seperti ini. Tapi karena saya suka makan, jadi saya suka masak juga. Jadi untuk mencari menu nasi bakar gomber yang sesuai sama lidah saya. Saya kan lidahnya juga nggak seperti umum ya. Jadi orang ngomong enak, bagi orang enak tuh bagi saya kayaknya kurang deh gitu. Nah itu jadi saya latihan sampai beberapa kali itu kasihkan ke temen, ini kasinan Vi, ini jemek Vi, ini kurang inilah. Nah itu dari itu setiap latihan tuh saya catat. Jadi setiap ada latihan produk apapun itu saya pasti punya catatan. Nah, jadi latihan pertama garam 1 sendok, gula 2 sendok. Itu nanti waktu jadi rasanya kurang nih, berarti apa yang dikurangin. Besok latihan lagi juga seperti itu. Nah, artinya jadi, semacam observasi juga gitu ya. Harus. Jadi kita harus punya waktu latihan tuh kita harus punya catatan sendiri untuk kita. Jadi jangan sekarang masak rasanya asin, besok enak, besok asin kan gitu ya. Artinya menerima saran dan juga kritik lah, mencatat setiap saran, baik itu sarannya jelek atau bagus, pokoknya harus dicatat semacam itu ya. Setelah itu jadi nasi bakar untuk tester, terus saya jual dititipin di toko-toko. Jadi dulu salah satu di Toko Ijo, Bitono. Itu saya setiap jam 2 pagi selalu masak. Jam 2 pagi dini hari itu ya? Jam 2 pagi itu saya bangun masak. Jam 5 pagi itu mandiin anak-anak untuk sekolah. Ready 6:30 itu saya bawa oprok tuh. Sambil nganterin anak, ngobrol. Seorang wanita. Iya. Keren. Ngobrol terus nganterin satu ke Toko Ijo, anak-anak di depan dulu, terus nanti saya nganterin sekolah, terus ke sana. Setelah selesai terus saya ke pasar. Belanja. Seperti itu. Jadi perjalanannya waktu 2007 itu awalnya ya perjuangan banget ya untuk memperkenalkan. Itu namanya bukan gomber dulu. Apa? Namanya dulu Aurelia. Terlalu bagus ya. Sok-sok gimana? Enggak, terlalu idealisnya. Nah, setelah itu jalan setahun kayaknya badannya udah nggak kuat ya, karena setiap hari bangun jam 2, ngurusin anak, ngurusin rumah, dan itu kayaknya di badan juga lama-lama ngedrop gitu. Nah setelah itu kita putusin berhenti dulu, ya udah deh berhenti dulu. Setelah itu muncul lagi di 2015 waktu makan nasi bakar lagi. Jadi inget, aku dulu kan juga punya usaha ini ya gitu. Tapi karena lama vakum, jadi itu latihan lagi. Latihan lagi buat menu yang dibuat sesimpel mungkin tapi enak, beda gitu. Karena saya nggak mau seperti yang dulu, karena semakin tahun kan semakin tua ya, tubuh kita kan semakin menurun. Betul. Nah, jadi kita harus punya strateginya sendiri. Jadi untuk perang kita harus punya baju perangnya, jadi harus punya perizinannya, kita harus punya konsepnya, kita harus punya sistemnya bagaimana. Itu sebelum muncul. Jadi sebelum muncul tuh saya pelajarin dulu. Berarti saya harus begini, berarti saya harus ada perizinan, berarti saya harus... Artinya perintilan legalitas itu paling tidak kita harus punya, supaya untuk pemasaran kita itu juga bisa jauh lebih luas gitu kan Mbak Novi. Jadi harus belajar dari kesalahan. Saya anggap itu pengalaman sangat berarti. Pengalamannya membangun. Betul, makanya kita nggak boleh terlalu idealis untuk sebuah produk. Jadi kalau memang dirasa kurang, ya kita harus ngakuin itu kurang dan harus belajar. Nah di sini yang sudah Mbak Novi bilang, bahwa Mbak Novi bilang dulu tuh kan lewat nasi bakar tuh sambil nganterin anak, itu akhirnya di badan juga tidak enak, akhirnya memutuskan berhenti. Itu kan dulu satu produk ya. Nah, apalagi sekarang banyak produk. Nah kok beda, kok nggak capek? Gitu. Ya karena kita sebelum muncul lagi kita harus mikirin nanti jalannya seperti ini. Jadi saya maunya nggak kayak dulu, jadi nggak kayak orang yang kalau saya kerja
saya dapat uang. Kalau saya nggak kerja di lapangan, saya nggak dapat uang kan begitu. Jadi bagaimana caranya kalaupun saya pergi keluar kota itu masih bisa jalan. Atau ini dengan pegawai masih bisa jalan. Gitu. Artinya terus manajemen waktu lah ya, untuk memanage waktunya itu seperti apa. Nah, Mbak Novi sendiri nih, dari berbagai macam produk, kira-kira produknya yang mungkin menurut Mbak Novi nih, yang sangat laku terjual di pasaran, atau mungkin diminati banyak orang. Mungkin pasarnya Mbak Novi bukan hanya di lokalan ya, atau di Indonesia, mungkin bahkan di luar negeri kan juga bisa lah ya. Apa yang paling diminati? Sebenarnya rata-rata pada suka ya. Pada suka. Jadi yang sambal ini biasanya dibawa ke Jepang. Yang sambal ini? Ke Jepang, terus ke misalkan haji, umroh gitu. Mereka kan di sana kan makanannya juga susah ya. Kayak lidah-lidah Indonesia itu nggak ada. Artinya ini bisa menjadi harapan lah bagi mereka gitu ya, Mbak Novi ya. Kadang kalau mau masak apa gitu, tinggal ngasih sambalnya udah ada rasanya. Kan rasanya kan macam-macam kan, ada udang, tuna, cumi, teri, ijo, terasi gitu. Nah, Pak, dari produk-produk ini kan yang namanya UMKM kan pasti dari merangkak dari bawah sampai naik ke atas ya, Mbak. Produk mana nih yang bisa ngangkat Gomber itu bisa sampai sejauh ini? Sebenarnya semua saling dukung ya, kayak badan itu ada tangan, ada kaki, ada kepala gitu. Kayak saya nasi bakar dan catering. Catering jalan kayak nasi kotak, tumpeng, prasmanan. Itu dinas-dinas juga sudah banyak masuk ya. Jadi itu banyak sangat menyokong Gomber juga. Nah, untuk snacknya seperti sambal, terus makaroni untuk anak-anak yang anak-anak muda, remaja. Terus yang mamau ini juga cemilan istilahnya berambang goreng yang bisa dicemil juga. Jadi semua punya khas sendiri. Khas sendiri lah ya. Nah, ini Mbak Novi, kan terkait produk nih ya, pasti kita tuh tahu lah yang namanya omset. Awalnya dulu itu kan mungkin merangkak tuh omsetnya berapa sih sampai bisa besar sejauh ini. Kira-kira untuk per bulannya tuh omset itu berapa sih, Mbak? Kalau omset, ini bukan gara-gara pajak, Mbak ya maksudnya. Ini enggak, cuma ingin tahu aja gitu kan. Seluruh ya, kalau saya ngomongnya ini seluruhan sih. Iya, omset keseluruhan. Jadi ya lumayan sih, maksudnya sebulan kadang naik turun ya, ada di 40, 40. Ada nggak penurunan sebelum pandemi sama pasca pandemi ini? Banyak penurunan ya? Banyak banget. Dulu sebelum pandemi itu kayaknya tiap minggu itu kita sampai nggak bisa istirahat untuk nerima pesanan. Pesanan dari sambal, pesanan dari catering, kayak nasi kotak dan lain-lain, terus nasi bakar juga. Jadi satu hari tuh bisa nerima 3 sampai 4 pesanan di tempat yang berbeda gitu. Jadi setelah pandemi kita langsung gitu kan, terjun bebas. Mbak Novi, kan UMKM di Kota Kediri setahu saya kan banyak sekali ya, banyak bermunculan, bahkan bukan hanya orang-orang tua atau ibu-ibu, tapi anak-anak muda zaman now juga sudah kayak cita-citanya kan. Kalau zaman dulu ingin jadi pegawai negeri lah, apalah, sekarang kayak semuanya ingin jadi pengusaha. Nah, kira-kira nih Mbak Novi, apa sih yang teman-teman mungkin bisa mewakili teman-teman UMKM ya, Mbak Novi di sini, peran serta pemerintah Kota Kediri menurut Mbak Novi itu seperti apa sih terkait teman-teman UMKM sendiri? Bagus banget ya. Selama saya jadi UMKM itu supportnya full. Jadi dari dinas koperasi, dari dinas Desperindak, dari Pemkot juga, mereka saling bergandengan tangan untuk membuat pengusaha-pengusaha muda atau pemula ini lebih percaya diri dengan memberi perizinan, dengan memberi pelatihan. Terus mungkin ada kelompok-kelompok juga yang
bisa membuat mereka bernaung di situ. Kan kelompok di Kediri banyak juga ya, jadi bisa dihitung pakai jari, tapi termasuk banyak juga. Gitu. Artinya memang peran serta pemerintah Kota Kediri concern terhadap UMKM itu luar biasa bagus ya. Artinya apa Mbak Novi? Artinya suara kami dari teman-teman pemuda KNPI ini tersalurkan juga, karena kan ketua KNPI kita Mas Reza Darmawan kan kebetulan di Dewannya Kota Kediri juga concern di bidang UMKM ya Pak ya. Itu jadi luar biasa. Saya merasa bangga Mbak Novi. Iya. Harus bangga lah. Jadi pemuda di Kediri itu harus bangga. Karena support dari pemerintah juga bagus, terus dari lingkungan. Memang kalau pengusaha itu nggak ada namanya baru muncul sukses tuh nggak ada. Mbak, ada nggak sih cemoohan dari keluarga mungkin atau mungkin dari orang-orang gitu kan, wanita itu kan kodratnya harus ibu rumah tangga lah, inilah kok ini kok ngapain kamu usaha, nanti gimana rumah tanggamu, apa segala macam keluargamu, anakmu. Nah, ada nggak sih Mbak yang awal-awal dulu mungkin sebelum melihat, kalau sekarang kan sukses kan siapa sih yang nggak mau mendekat, semua pasti mendekat kan. Nah, ada nggak seperti itu? Banyak. Kalau dulu sih kayak seperti gini, kan nasi bakar itu kalau per piece-nya dulu masih awal kan 7.500. Ngomongnya belain uang 7.500 aja sampai nggak tidur kita. Terus uangmu buat apa gitu ya. Jadi mereka bayangannya kita ngapain sih susah-susah buat usaha, terus kan apalagi uangnya receh gitu kan. belum yang laku atau enggak kan gitu ya. Tapi karena pemikiran saya dulu gini, mumpung saya masih muda, mumpung saya punya tenaga, mumpung jatah gagal saya masih panjang, karena nggak mungkin saya masuk terus langsung sukses naik, nggak mungkin. Pasti butuh 3-4 tahun untuk bisa membuktikan diri kalau masih bisa berdiri. Karena kalau gelombangnya itu kan naik turun, terus nanti bisa naik lagi. Nah, itu. Jadi yang bisa membuat saya masih bisa berdiri sampai sekarang itu keyakinannya wanita tuh harus punya value. Punya nilai. Biar dia tidak dianggap rendah. Kan gitu. Karena value itu bukan untuk membuktikan ke orang lain menurut saya, tapi membuktikan buat diri sendiri. Jangan kita meraih sesuatu untuk membuktikan orang lain, capek. Nggak ada ujungnya. Karena setiap otak, setiap pikiran, setiap kepala itu beda penilaiannya. Kayak Mas nilai saya, Mbak Vi misalkan A, B nilai saya, Mbak Vi C. Nah gitu kan. Jadi kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Jadi jadi diri sendiri aja. Membuat value buat dirimu sendiri aja. Mbak Novi, kan setahu saya pernah dengar ya, Mbak Novi ini selain pengusaha, banyak lah, siapa sih yang nggak tahu Mbak Vi, khususnya di Kota Kediri kan sosok influence ya, gitu kan. Selain pengusaha, influence juga setahu saya juga seorang kurator di rumah kurasi ya. Rumah kurasi Kota Kediri apa Jawa Timur? Kediri ya, Kota Kediri. Nah, apa sih Mbak rumah kurasi itu? Terus kurator itu apa? Gitu mungkin bisa dijelaskan ke kami barangkali orang yang awam atau mungkin banyak sekali UMKM pemula atau bagaimana, itu biar tahu gitu. Sebenarnya kalau orang ngomong kurasi atau kurator ngeri ya. Tapi enggak juga, karena kita itu sebenarnya ada untuk membantu UMKM. Jadi membantu semua. Kadang kan UMKM hanya berjalan seperti itu ya, berjalan mengalir gitu. Pokok bikin produk, jual, kalau alhamdulillah nggak laku ya sudah. Dengan kurasi, nanti di kurasi memang ada penilaian dari semua sistem, jadi sistem manajemen, sistem kualitas, sistem kemasan, sistem pemasaran, sistem kompleks gitu. Nah nanti dari situ apa yang perlu
dibutuhkan oleh UMKM itu, nanti kita akan memberikan gambarannya. Misalkan Bapak mungkin perlu untuk ini, untuk itu, atau manajemennya, atau kemasannya kurang ini, kurang itu. Nah, dengan kami ada di Kediri sini untuk membantu UMKM supaya bisa lebih bervalue tadi. Iya, bisa naik kelas gitu ya. Jadi bisa menaikkan apa yang kurang tadi. Jadi mungkin dari kemasannya. Jadi orang kalau buat produk kan asal aja namanya di sini, nempel di sini, di situ. Nah, sebenarnya itu kan ada aturannya. Nah, dengan kurasi, dengan kurator itu nanti kita bisa mendapatkan ilmu juga, bisa mendapatkan support juga dari kita. Nah, nanti dari situ kita akan tahu ini UMKM ini sudah siap belum untuk go internasional. Ini masuk ke tradisional, berarti apa sih yang kurang? Nah, nanti kita beritahukan yang kurang di sini A, B, C, butuh apa, pelatihan apa, nah gitu. Atau nanti sudah masuk ke modern, berarti kurang sedikit lagi deh ke internasional. Ada yang satunya lagi udah bagus dari segala macam hal dan dia kayaknya siap untuk dibawa ke ekspor. Nah, artinya secara tidak langsung memang ini sebenarnya membantu para UMKM kita supaya dari segi legalitasnya, packagingnya, kemasannya, semuanya itu biar layak gitu lah. Ketika ditaruh di mancanegara ya, di nasional ataupun apa itu banyak orang akhirnya berminat. Secara tidak langsung bahwa kami selaku UMKM bisa belajar kayak semacam diarahkan gitu. Nah, ngomong-ngomong ini gratis sama bayar gitu. Ya kan kadang orang nggak tahu gitu kan. Karena begini, jangan bermental gratis ya. Kalau menurut saya. Karena semua itu harus ada nilai. Kalau ada nilai, kita akan menghargai semua pengorbanan itu. Dan nggak ada yang kita ke kamar mandi aja bayar 2.000 gitu ya. Jadi pengusaha jangan bermental gratis. Jangan semua mintanya dapat fasilitas dari perusahaan, dari pemerintah yang gratis. Memang mereka punya kuota, tapi ada saatnya juga kita fight untuk berjuang sendiri untuk produk kita. Gitu. Misalkan kayak promo atau mungkin buat pemasarannya seperti A, B, C, itu kan nggak mungkin kita juga minta gratis kan. Kayak di IG berbayar, Facebook dibayar gitu kan, berbayar. Jadi mental gratis itu harus dinolkan. Artinya kalau memang gratis itu sulit berkembang ya. Kayak kita kalau mendapat gratis gratis gitu. Beda kalau kita tuh benar-benar ada value kita bayar. Kita kayak punya ini bayar nih. Ini kalau aku sia-siakan tuh, nah gitu ya Mbak Novi. Kayak seminar juga ada yang gratis, tapi kadang bisa dibedakan. Yang gratis dan berbayar kualitasnya seperti berbeda, apa? Pasti. Gitu lah. Jadi yang kadang memang buat anak-anak muda sekarang itu kayak gratis enggak, ada sangunya enggak, gitu kan. Jadi bukan mengembangkan usaha, lebih ke itu tadi. Betul. Mbak Novi, nih dari obrolan kita tadi kan apa sih yang menyebabkan strateginya Mbak Novi, kiat-kiatnya atau mungkin tips barangkali dari Mbak Novi sendiri supaya usaha teman-teman UMKM mungkin yang lagi melihat ini tuh bisa paling tidak minimal bisa setara dengan Mbak Novi. Seperti mungkin bisalah dibagi ilmunya seperti apa. Saya juga masih belajar sih Mas. Iya, kita sama-sama belajar. Tapi kan paling tidak kan jauh di bawah Mbak Novi masih banyak. Paling tidak supaya mereka tuh bisa terangkat. Salah satunya kan masuk di kurasi itu tadi. Jadi menurut saya itu yang pertama disiapkan tuh mental. Pengusaha itu jangan dipikir enak. Jadi mindsetnya harus dirubah. Pengusaha ya berusaha, ingin semakin baik, harus selalu belajar. Jadi kalau sudah masuk dalam dunia usaha, mentalnya harus dirubah. Misalkan usaha A gagal, kita pelajarin. Yang gagal ini apa? Jangan sekali gagal udah down. Nanti mutung, itu cari yang lain lagi. Gagal mutung, cari yang lain lagi, gitu kan? Itu ada kata-kata yang sering saya ingat tuh gini. Kalau
kita memiliki ilmu dari kita belajar dari banyak hal itu nggak akan maksimal daripada kita fokus di satu produk atau di satu pekerjaan. Jadi misalkan kalian kalau mau tetap bisa berjalan itu tetap berusaha, mentalnya diperbaiki, mentalnya dibuat kuat, dan kalian harus ambil sisi gagal tadi. Orang kalau udah pernah gagal, dia akan berpikir lagi, aku jangan sampai gagal. Jadi dengan gagal itu jangan dipikir aduh dunia udah berhenti gitu ya. Jangan kayak gitu. Jadi mental pertama harus tuh belajar selalu belajar dari siapapun, belajar dari apapun. Jangan merasa pintar. Jadi kita ini setiap waktu berubah, zaman juga berubah, orang-orang konsumen juga berubah. Yang tidak berubah itu perubahan sendiri. Tuh. Nah, Mbak Novi kan tadi kita tuh kalau gagal jangan ini dan sebagainya itu. Nah, Mbak Novi selama jadi ownernya Gombel, pernah nggak sih ada situasi yang titik di mana Mbak Novi ini benar-benar jatuh, benar-benar down, yang mana keluarga atau mungkin orang lain teman itu menghindar, dan juga Mbak Novi benar-benar ini titik aku nih terjatuh ketika punya usaha Gombel, pernah nggak ngalamin hal itu? Pernah. Itu waktu kemarin, waktu pandemi itu, saya nggak memecat pegawai. Jadi 4 pegawai itu tetap saya pertahankan, padahal tidak ada pemasukan, tidak ada pemasukan, tidak ada produksi. Tapi saya berpikirnya kalau saya pecat mereka makan apa, gitu ya. Nah itu. Setelah itu karena saya harus putar otak gimana ya. Jadi setiap hari saya upload, kita jualan masakan ini gitu ya. Setelah itu saya juga calling ke BPJS tenaga kerja, kita juga ikut kan, apa ada bantuan atau gimana, saya carikan buat mereka juga. Dan itu pernah satu titik, besok Sabtu gajian, hari ini uang saya cuma 30.000. Segitunya mana? Saya naik mobil di pinggir jalan itu, saya berhenti, saya nangis. Tuhan, aku mau gaji mereka pakai uang apa gitu ya. Saya aja misalnya mau beli apapun nggak bisa dengan uang segini gitu. Itu kayak saya ngerasa gagal karena bagi saya pegawai saya itu keluarga. Saya menganggap semua pegawai yang masuk di kehidupan saya di dalam usaha ataupun di keluarga itu seperti melebihi pegawai. Jadi buat saya mending saya makan kerupuk daripada saya nggak gaji mereka. Gitu. Itu yang titik yang saya di pinggir jalan di dalam mobil, saya nangis sama Tuhan, aku mau gaji mereka tuh pakai apa gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi mereka nggak nuntut untuk ini, nggak pernah ngomong Bu besok gajian, nggak pernah, tapi mereka tahu saya seperti apa, tahu kondisinya juga seperti apa lah pada waktu itu. Gitu. Tapi yang paling menguatkan Mbak Novi itu siapa ketika sejauh ini, ketika ada problem bahkan sampai di titik rendah? Yang menguatkan gini, dulu waktu awal saya usaha untuk saya sendiri. Saya usaha itu pengennya besok saya kalau udah tua saya punya usaha, anak-anak udah besar saya punya usaha. Tapi seiring jalannya waktu, sekarang usaha ya demi orang lain juga, demi pegawai saya, demi keluarga yang dengan mereka jadi istri, ada anak di rumah, misalkan dapat gajian terus mereka anaknya seneng, Bu nanti beli jajan ya, kayak gitu tuh kayak saya gitu, ada kebahagiaan sendiri. Jadi yang membuat saya tetap
bertahan itu tadi. Meskipun down, meskipun istilahnya kalau saya mau taruh aja sebenarnya gampang, udah saya nyerah gitu ya, itu lebih mudah sih. Iya, nggak beban, tapi melihat sisi lain ya. Iya, karena perjalanan yang jauh dari awal sampai sekarang itu nggak mudah dan nggak sebentar. Kayak untuk menyerah itu segampang itu ya gitu. Dan saya mau memecut diri sendiri untuk Vi, sekarang kita ngapain lagi nih Naya? Kita sekarang buat apa lagi gitu. Jadi mereka kadang kalau ayo buat ini gitu, iya gitu. Artinya ada semangat gitu ya Mbak Novi ya. Mbak Novi, saya jadi salut. Ini kira-kira Mbak Novi butuh pegawai nggak sih? Aku minat kalau bosnya kayak gini ya kan, selalu memperhatikan kepada karyawannya, peduli, menganggap karyawan itu adalah bagian keluarga gitu. Mbak Novi, mungkin kalau teman-teman yang ingin beli produk dari Mbak Novi atau mungkin ingin jadi reseller dan lain sebagainya, kira-kira bisa menghubungi ke Instagram apa? Oh iya, kita ada Instagramnya catering Gomber, bisa dicek, atau mungkin di GoFood juga ada, GrabFood juga ada, atau WA ke admin kami ya di 0821 391 42454. Mungkin harapan Mbak Novi kepada teman-teman UMKM atau mungkin para pemuda yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya itu apa harapannya Mbak Novi untuk UMKM-an lah? Harapannya siapkan mental, karena kedepannya pasti lebih sengit, karena persaingannya semakin ketat dengan berkurangnya adanya PHK pasti banyak juga mereka yang UMKM yang tumbuh muncul, dan itu kalian harus punya karakter sendiri, punya khasnya sendiri. Jadi semangat untuk menggali apa sih yang ada yang bisa dipelajarin atau bisa diberikan untuk konsumen. Sekali lagi terima kasih Mbak Novi sudah mau hadir di KNPI Talk ya. Saya jadi banyak ilmu di sini bahwa melihat ceritanya, historinya Mbak Novi itu luar biasa. Bahkan istilahnya kayak tidak mau mengorbankan siapapun di dalam usahanya Mbak Novi. Insya Allah Tuhan itu selalu punya jalan gitu. Nah, untuk Caca yang ada di Kediri dan sekitarnya, kalau mau pesan silahkan ya, bisa menghubungi Gomber. Nah, itu di Instagram nanti bisa disampaikan di bawah ini Instagramnya ya sama teman-teman kru nantinya. Sekali lagi jangan menyerah di dalam masalah apapun ya. Contoh Mbak Novi, dia selalu survive dalam setiap masalah yang ada. Dan juga jangan suka gratisan ya. Jangan takut gagal gitu ya Mbak Novi ya. Oke, sekali lagi terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Novi. Ketemu di KNPI Talks Next ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.